Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan anggota saya Clarissa Farandila Harusahara dengan NIM belakang 04 dan juga Safa Ainaya Fahda dengan NIM belakang 02 dan juga Al-Khairil Anam dengan NIM 355. Baik, pengolahan informasi persepsi konsumen. Yang pertama, pendahuluan. Dalam dunia bisnis yang semakin komparatif, pemahaman tentang bagaimana konsumen memproses informasi dan membentuk persepsi sangatlah penting. Informasi yang diterima konsumen dari berbagai sumber, seperti iklan, ulasan, produk, dan media lain, sehingga pengalaman langsung menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan pembelian. Pada era digital ini, konsumen tidak lagi menjadi pihak pasif yang hanya menerima pesan dari perusahaan, melainkan menjadi lebih kritis dan selektif dalam menyerap informasi yang mereka terima. Kemudian, latar belakangnya, pengolahan informasi oleh konsumen merupakan proses yang kompleks dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi, kebutuhan, dan pengalaman sebelumnya. Dalam proses ini, konsumen cenderung mencari informasi yang relevan dan dapat dipercaya untuk mengurangi ketidakpastian serta resiko yang dirasakan sebelum mengambil keputusan pembelian. Di sisi lain, persepsi konsumen dibentuk berdasarkan bagaimana informasi tersebut diinterpretasikan baik secara kognitif maupun emosional. Persepsi yang terbentuk ini memiliki pengaruh besar terhadap sikap dan perilaku konsumen, termasuk loyalitas terhadap merek, preferensi produk, dan keputusan pembelian. Proses pengolahan informasi dan persepsi tidak hanya berdampak pada keputusan pembelian secara langsung, tetapi juga pada perusahaan keberhasilan jangka panjang sebuah merek. Konsumen yang memiliki persepsi positif terhadap sebuah produk atau merek cenderung memiliki keterlibatan yang lebih tinggi dan lebih loyal. Sementara, konsumen yang memiliki persepsi panjang bisa berpotensi menyebabkan ulasan buruk yang berdampak pada reputasi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengolahan informasi oleh konsumen dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan persepsi konsumen terhadap suatu produk atau merek. Yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat mengelola informasi dan membentuk persepsi konsumen secara efektif dalam era digital yang kompetitif. Yang keempat, apa dampak persepsi konsumen terhadap loyalitas merek dan citra perusahaan. Kemudian tujuan. Yang pertama, menjelaskan proses pengolahan informasi oleh konsumen dan bagaimana informasi yang diterima mempengaruhi keputusan pembelian. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi konsumen terhadap produk atau merek. Yang ketiga, menguraikan cara perusahaan dapat mengelola informasi dan membentuk persepsi konsumen secara efektif, khususnya dalam menghadapi tantangan di era digital yang semakin kompetitif. 4. Mengeksplorasi dampak persepsi konsumen terhadap loyalitas merek dan citra perusahaan, serta bagaimana persepsi positif atau negatif dapat mempengaruhi keberhasilan jangka panjang sebuah merek. Yang ketujuh, pengolahan informasi konsumen. Pengolahan informasi oleh konsumen merupakan salah satu konsep utama dalam perilaku konsumen yang membantu menjelaskan bagaimana konsumen menerima, menilai, dan memanfaatkan informasi untuk pengambilan keputusan. Menurut Angel, Blackwell, dan Maynard 1995, proses ini terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, perhatian, pemahaman, dan penyimpanan informasi. Informasi yang relevan dengan kebutuhan konsumen cenderung menarik perhatian lebih besar dibandingkan dengan informasi yang dianggap tidak penting. Pada era digital ini, pengolahan informasi menjadi lebih dinamis karena informasi yang anjang dari berbagai media baik online maupun offline. Konsumen seringkali terpapar dengan banyak iklan, ulasan, dan promosi produk yang mempengaruhi persepsi mereka tentang produk tertentu. Suatu studi dari Megu 1976 menyoroti bahwa
Dalam proses pengolahan informasi, faktor-faktor seperti keterlibatan konsumen involvement, kompleksitas informasi, dan daya anja penyajian informasi mempengaruhi seberapa efisien informasi tersebut diproses. Dalam konteks pemasaran digital, personalisasi konten menjadi salah satu cara efektif bagi perusahaan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat menarik perhatian konsumen. Menurut studi yang dilakukan oleh Kotler dan Keller 2016, konten yang relevan dan disesuaikan dengan preferensi konsumen akan meningkatkan kemungkinan informasi tersebut diproses dengan baik dan mengarah pada keputusan pembelian. Persepsi konsumen. Persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan informasi sensorik untuk memberi makna pada lingkungan mereka. Dalam konteks perilaku konsumen, persepsi mencakup bagaimana konsumen melihat suatu produk, merek, atau layanan berdasarkan informasi yang diterima dari berbagai sumber. Persepsi tidak selalu objektif karena dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, nilai-nilai anjan, dan sikap sebelumnya terhadap produk atau merek tersebut. Teori persepsi yang diutarakan oleh Solomon 2013 menekankan pentingnya 3 komponen utama dalam pembentukan persepsi konsumen: exposure, perhatian, dan interpretasi. Exposure mengacu pada proses konsumen yang bersentuhan dengan informasi atau stimulus. Perhatian adalah alokasi kapasitas pemrosesan. Dan interpretasi adalah pemahaman serta pemaknaan terhadap informasi tersebut. Persepsi ini sangat kritis dalam membentuk sikap konsumen terhadap produk yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan pembelian. Dalam sebuah studi oleh Groundrush 2007 disebutkan bahwa persepsi konsumen seringkali dibentuk melalui interaksi langsung dengan produk dan layanan serta melalui informasi yang diperoleh dari sumber lain seperti ulasan pelanggan dan media. Pengalaman konsumen yang baik akan menciptakan persepsi positif, sementara pengalaman panjang dapat berdampak pada persepsi panjang yang berakibat pada turunnya loyalitas konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan informasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana informasi diproses dan persepsi dibentuk. Antara lain, yang pertama itu motivasi. Motivasi konsumen merupakan salah satu elemen yang paling signifikan dalam mempengaruhi pengolahan informasi dan pembentukan persepsi. Menurut studi dari Petty dan Kakiopo 1986, ILM, konsumen yang termotivasi untuk membeli produk tertentu akan lebih aktif dalam mencari informasi yang terkait produk tersebut dan lebih cenderung memproses informasi secara mendalam. Konsumen yang memiliki motivasi rendah cenderung hanya memperhatikan informasi yang mudah dipahami dan cepat diakses. Kedua, pengalaman sebelumnya. Pengalaman masa lalu juga memainkan peran penting dalam pengolahan informasi dan persepsi konsumen. Kotler dan Armstrong 2014 menekankan bahwa konsumen dengan pengalaman positif sebelumnya cenderung memiliki persepsi positif terhadap produk yang sama di masa mendatang. Sebaliknya, pengalaman buruk dapat menyebabkan penolakan terhadap produk meskipun informasi yang diberikan lebih baik. Ketiga, sumber informasi. Kepercayaan konsumen terhadap sumber informasi juga mempengaruhi cara informasi tersebut diproses. Informasi dari sumber yang dianggap kredibel, seperti rekomendasi dari teman atau keluarga, lebih cenderung diterima dan diproses dengan baik dibandingkan dengan informasi yang berasal dari iklan. Solomon 2013 menyebutkan bahwa persepsi konsumen terhadap kendala sumber informasi mempengaruhi sikap mereka terhadap pesan yang diterima. 4. Teknologi dan media digital. Di era digital, media anjan dan platform ulasan online memberikan dampak yang besar terhadap persepsi konsumen. Menurut studi oleh Park dan Lee 2009, ulasan pelanggan di platform e-commerce seperti Amazon memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi produk dan keputusan pembelian. Teknologi digital memungkinkan konsumen untuk mengakses informasi secara lebih tepat, tetapi juga membutuhkan proses pengolahan informasi menjadi lebih kompleks karena melimpahnya informasi yang tersedia. Pengaruh persepsi terhadap loyalitas merek dan citra perusahaan. Loyalitas merek merupakan salah satu tujuan utama dalam strategi pemasaran jangka panjang.
Persepsi konsumen terhadap merek atau produk memiliki pengaruh yang besar terhadap loyalitas konsumen. Menurut Oliver 1999, loyalitas merek terjadi ketika konsumen memiliki kepuasan yang berulang dari produk dan persepsi positif yang konsisten. Persepsi positif ini diperkuat melalui interaksi konsisten dengan merek dan pemenuhan harapan konsumen. Perusahaan yang mampu membangun persepsi positif di benak konsumen akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Studi oleh Acker 1991 mengungkapkan bahwa merek dengan citra positif lebih cenderung memiliki basis konsumen yang setia, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan finansial jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Al-Khairul Anam dengan NIM belakang 355. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, untuk materi-materi yang telah disampaikan tadi, kami mengambil kesimpulan yang pertama mengenai pengolahan informasi. Pengolahan informasi oleh konsumen merupakan proses yang melibatkan 3 tahapan utama, yaitu yang pertama perhatian, yang kedua pemahaman, dan penyimpanan informasi. Dan proses-proses tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi, keterlibatan, serta kualitas dan relevansi informasi yang diterima. Konsumen yang lebih terlibat dan termotivasi cenderung memproses informasi secara lebih mendalam sehingga lebih mudah mengambil keputusan pembelian yang tepat. Yang kedua ada persepsi konsumen. Persepsi konsumen dibentuk dari bagaimana informasi diinterpretasikan oleh konsumen, baik secara kognitif maupun emosional. Persepsi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti exposure terhadap informasi, pengalaman pribadi, dan sumber informasi yang dianggap kredibel. Persepsi positif akan meningkatkan kecenderungan konsumen untuk loyal terhadap produk atau merek tertentu, sedangkan persepsi negatif dapat berdampak pada penurunan minat dan loyalitas konsumen. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan informasi dan persepsi. Antara lain, yang pertama motivasi, pengalaman sebelumnya, sumber informasi, serta teknologi digital. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam membentuk persepsi konsumen terhadap produk dan merek. Di era digital, media sosial, dan ulasan pelanggan menjadi sumber informasi yang sangat berpengaruh dalam proses ini. Baik, yang keempat, yaitu persepsi konsumen terhadap merek. Poin ini sangat penting karena sangat mempengaruhi loyalitas dan citra perusahaan. Merek yang mampu membangun persepsi positif di benak konsumen memiliki peluang yang lebih besar untuk mempertahankan pelanggan, meningkatkan loyalitas merek, serta memperkuat citra perusahaan di pasar yang kompetitif. Baik, 4 poin tadi adalah kesimpulan yang kami ambil dari materi yang telah kita buat untuk presentasi. Dan berikutnya ada rekomendasi. Rekomendasi yang pertama yaitu memanfaatkan strategi personalisasi konten. Di era digital ini, perusahaan harus memanfaatkan teknologi digital untuk menyajikan konten yang lebih personal. Rekomendasi yang pertama, memanfaatkan strategi personalisasi konten. Di era modern sekarang, perusahaan harus memanfaatkan teknologi digital untuk menyajikan konten yang lebih personal dan relevan bagi konsumen. Personalisasi ini tidak hanya dapat meningkatkan perhatian konsumen, tetapi juga membuat informasi lebih mudah dipahami dan memotivasi konsumen untuk melakukan pembelian. Yang kedua, ada mengelola kredibilitas sumber informasi. Pemasar harus lebih cermat konsumen. Informasi yang dianggap kredibel seperti ulasan pelanggan, influencer, ataupun teman dekat cenderung memiliki pengaruh lebih besar dalam membentuk persepsi positif. Yang ketiga, ada mengoptimalkan pengalaman konsumen. Pengalaman positif konsumen terhadap produk ataupun layanan harus menjadi prioritas utama. Perusahaan dapat memperkuat persepsi positif melalui interaksi langsung yang baik dengan pelanggan, penyediaan layanan yang berkualitas, serta pemenuhan harapan konsumen secara konsisten. Yang keempat, ada memonitor persepsi konsumen secara berkala. Di era digital yang sangat dinamis, persepsi konsumen dapat berubah dengan cepat. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan monitoring secara berkala terhadap persepsi yang berkembang di kalangan konsumen, baik melalui survei, analisis media sosial, ataupun ulasan online. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk segera menyesuaikan strategi pemasaran jika diperlukan. Baik, tadi adalah kesimpulan dan juga rekomendasi yang kami ambil dari materi yang telah kita buat untuk presentasi. Baik, untuk terakhir penutup,
Pemahaman yang baik mengenai pengolahan informasi dan persepsi konsumen sangat penting bagi perusahaan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dengan memahami bagaimana konsumen menerima, memproses, dan menginterpretasikan informasi. Perusahaan dapat mengelola persepsi konsumen dengan lebih baik sehingga meningkatkan loyalitas terhadap merek dan memperkuat citra perusahaan di pasar. Melalui penerapan rekomendasi yang telah disampaikan, perusahaan dapat menghadapi tantangan di era digital dan tetap kompetitif di industri yang semakin ketat.